Shalom, puji Tuhan, haleluya, kita jumpa lagi. Setelah kita bicara tentang apa yang seharusnya dipikirkan atau apa yang seharusnya mengisi pikiran kita, supaya kita terlepas, terbebas dari kekhawatiran dan berbagai macam kecemasan, namun biarlah kita selalu damai sejahtera. Maka beberapa hari kemudian mulai hari ini saya ingin bicara tentang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ingin berbahagia. Saya, Bapak, Ibu, dan kita semuanya ingin berbahagia. Entah itu anak-anak kita, anak-anak remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, semua orang ingin berbahagia. Dan jikalau kita ingin berbahagia, Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua berbahagia. Dan Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bagaimana supaya kita berbahagia. Ketika ia mengawali khotbah di atas bukit, khotbah pertama atau pengajaran pertama yang disampaikan adalah tentang berbahagia. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua berbahagia. Dan Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada kita bagaimana supaya kita berbahagia. Kebahagiaan disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang. Dan dalam khotbah di atas bukit, ia mengawali dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Oh, ketika kita mendengar kata miskin, mungkin semua orang beranggapan bahwa orang miskin itu sangat jauh dari kebahagiaan. Bagaimana mungkin orang miskin berbahagia? Ingin ini, ingin itu, mau begini, mau begitu. Ia berada dalam serba keterbatasan. Uangnya tidak cukup untuk membiayai ini, membiayai itu, untuk menginginkan ini atau menginginkan itu. Orang-orang miskin serba dalam keterbatasan, sehingga anggapan semua orang miskin sulit untuk bahagia atau jauh dari kebahagiaan. Namun dalam khotbah di atas bukit, pertama kali yang disebutnya sebagai siapa orang yang berbahagia adalah orang-orang miskin, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya ini? Kalau yang berbahagia adalah orang miskin, bagaimana dengan orang kaya? Kata miskin di hadapan Allah sebenarnya ini diuntukkan semua orang, entah itu orang yang punya banyak uang atau orang yang punya sedikit uang, orang yang punya banyak harta benda atau orang yang tidak mempunyai cukup banyak harta benda, orang yang berpangkat tinggi atau orang biasa. Untuk semua orang kebahagiaan disediakan oleh Allah. Namun siapa orang miskin yang dimaksud? Dikatakan orang miskin di hadapan Allah. Ada seorang raja yang sangat terkenal dan sangat kaya raya, yaitu Raja Salomo. Ia mengatakan demikian, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Padahal ia mempunyai begitu banyak harta, kekayaan begitu luar biasa. Ia raja yang paling kaya, bahkan orang terkaya di seluruh dunia pada waktu itu. Ia ingin itu, ia ingin ini, ia ingin bangun itu, ia ingin bangun ini. Ia tidak akan kekurangan. Namun sekalipun orang itu kaya, berpangkat, punya kekuasaan, tapi bagi mereka tidak mungkin bahagia tanpa Tuhan. Jadi siapakah orang yang berbahagia? Adalah orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa segala yang dimiliki, harta, benda, kekayaan, pangkat, derajat, itu asalnya daripada Tuhan. Sehingga orang ini betul-betul menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, maka tak ada satupun yang dapat dilakukan atau dikerjakannya, atau tidak mempunyai apa-apa. Oleh karena itu, miskin di hadapan Allah adalah satu sikap yang didasari atas kesadaran seseorang bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Segala harta benda, pangkat, derajat, kedudukan. Sehingga orang yang menyadari ini betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah dan menyatakan, "Tuhan, tanpa Engkau
aku tidak akan mungkin mampu dan tidak dapat berbahagia. Orang yang demikianlah yang disebut sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Dan saya harap itu adalah saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.